Sudah sekian lama masyarakat menantikannya. Akhirnya, pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengesahkan kebijakan konversi Bank Nagari menuju Bank Syariah. Pada Selasa 22 Juni 2021, Bank Nagari mengadakan rapat umum pemegang saham atau yang kita sebut dengan RPUS di Kota Bukit Tinggi. Mereka membahas bagaimana persiapan mengenai konversi tersebut. Pada dasarnya ada beberapa kelompok masyarakat yang pro dan juga ada yang kontra. Hadirnya kelompok-kelompok yang pro ataupun kelompok yang kontra adalah hal yang wajar. Ada beberapa catatan penting dalam hal ini, yaitu mengenai bagaimana keterlambatan atas kebijakan tersebut. Bagi kelompok-kelompok yang pro, mereka menyesali kenapa kebijakan ini baru terrealisasikan sekarang. Mengingat Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan penduduk mayoritas Islam, tentunya sudah sejak awal seharusnya memiliki bank pembangunan daerah yang berlandaskan syariah Islam. Bagi kelompok-kelompok kontra, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait kecemasan mereka, yaitu apakah akan terjadi dividen yang akan menarik dananya jika konversi itu terjadi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menemui salah seorang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Sukri Iska. Beliau merupakan Direktur Pasca Sarjana Ekonomi Syariah dari IAIN Batu Sangkar. Sebagai seorang ekonom, tentunya beliau sudah banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari cabang ekonomi syariah. Selain itu, beliau juga telah banyak menulis terkait tema-tema tersebut. Bukunya yang berjudul Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi telah dikutip sebanyak 306 kali. Berikut isi rekaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajmain. Para follower YouTuber yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bincang-bincang masalah yang terkait lagi viral, lagi hebohnya sekarang khusus untuk Sumatera Barat, yakni persoalan konversi Bank Nagari dari konvensional menjadi bank syariah yang ternyata sampai hari ini masih tertunda dengan berbagai alasan yang terkemuka, dan agaknya masyarakat perlu tahu bagaimanakah persoalan yang sebenarnya dan bagaimanakah perspektif para akademisi melihat persoalan itu. Kendati saya tidak merepresentasi secara total keberadaan diri saya sebagai seorang akademisi, setidaknya saya ingin melihatlah, menyorot bagaimana pandangan saya saat masih tertundanya persoalan konversi Bank Nagari ke syariah ini. Para pemirsa sekalian, kita masyarakat Sumatera Barat memang sedang menghadapi persoalan harap-harap cemas, terutama tentunya adalah masyarakat yang memang berkeinginan besar Bank Nagari yang mereka rasakan ini adalah milik mereka untuk bagaimana sesegera mungkin mengkonversi menjadi bank syariah tersebut. Karena satu hal yang sangat ironis tentunya, masyarakat Sumatera Barat yang notabene mayoritas berfalsafahkan adat bersyarat syarak bahasa kitabullah tentu sangat mengharapkan sebetulnya pengkonversian itu. Cemasnya karena masih tertunda, khawatir iyakah ini akan terwujud. Makanya menurut hemat saya, satu sisi kita bersyukur bahwa ekonomi Islam telah memperlihatkan keberadaan dirinya, mampu survive dalam kancah kompetisi ekonomi global. Ditandai sebetulnya dengan lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk di dalam ini adalah perbankan syariah. Kendati sebetulnya di Indonesia baru terbitnya atau berdirinya bank syariah itu tahun 1992 dibandingkan dengan Malaysia jelas terlambat lebih kurang 10 tahun, tapi tetap bersyukur dan sampai hari ini perbankan syariah di Indonesia survive dan tidak kalah sebetulnya berkompetisi dibandingkan bank yang sudah lahir jauh sebelumnya. Keberadaan bank syariah lahir tentu tidak hanya sebatas mencoba memberikan opsional alternatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, tapi memang beranjak sebetulnya dari suatu paradigma ideologi bahwa bank konvensional yang ada selama ini dilihat di dalam perspektif syariah Islam tentu ada indikasi menunjukkan bahwa dia tidak sesuai dengan syariah. Satu hal yang sangat penting itu adalah bagaimana bank konvensional memakai instrumen bunga. Bunga adalah sebuah konsekuensi dari transaksi hutang piutang, dan pada posisi itulah sebetulnya ada kelebihan dalam transaksi hutang piutang menempatkan pada perspektif ekonomi syariah itu sebetulnya adalah riba. Karena memang pengertian riba seperti itu. Idza kana qardan muajjalan bi ziyadatin masyhutah. Bahwa memang riba itu adanya pada transaksi hutang piutang, dan kalau ada kelebihan pada transaksi hutang piutang, itulah yang disebut dengan riba. Bukankah sebetulnya
model operasionalisasi di bank konvensional itu memang beranjak dari transaksi hutang piutang dan ada kelebihan dalam pembayaran hutang piutang. Itulah yang disebut dengan bunga. Inilah yang amat mendasar sebetulnya perlunya bank syariah itu menjawab persoalan kontroversi ketidaksesuaian persoalan bank konvensional itu dalam perspektif syariah. Terlihat tidak berbanding lurus sebetulnya dengan jumlah penduduk umat Islam di Indonesia yang lebih kurang 85%. Inilah persoalan. Tapi kalau dilihat dari sisi pertumbuhan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah dibandingkan total aset perbankan secara nasional, memang terkesan tidak berbanding lurus. Karena sampai per akhir 2020, kepemilikan aset, penguasaan aset, market share perbankan syariah itu baru 6,5%. Dilihat dalam perspektif bagaimana juga keberadaan perbankan syariah yang ada di Sumatera Barat, itu baru 8,9% dari total aset yang dimiliki oleh perbankan. Padahal di Sumatera Barat sebetulnya jumlah penduduk Islam itu adalah 97%. Sekali lagi, ini tidak berbanding lurus sebetulnya dengan keberadaan penduduk yang jumlah muslimnya. Padahal sekali lagi, akhirnya perbankan syariah tidak bisa dimungkiri karena dorongan ideologi kesyariahannya itu yang tentu harusnya umat Islam berada pada kancah untuk mensupport habis keberadaan perbankan syariah itu lahirnya di sekitar mereka. Para pemirsa sekalian, memang salah satu faktor penyebab tentu adalah persoalan rendahnya literasi tentang keuangan syariah. Hasil penelitian dari KNEKS tahun 2019 menunjukkan bahwa well literated sebetulnya atau literasi terbaik itu sebetulnya bagi umat Islam memahami tentang bank syariah itu baru pada posisi 8,9%. Artinya setiap 100 orang penduduk yang ada di Indonesia memahami keuangan syariah itu baru hanya 9 orang. Bandingkan dengan pemahaman secara konvensional itu berada pada posisi 37,7%. Artinya setiap 100 orang penduduk di Indonesia itu memahami tentang keuangan konvensional itu sudah sampai pada posisi 38 orang. Ini perbandingan yang sangat ironis tentunya. Makanya upaya yang dilakukan harus peningkatan literasi penduduk Indonesia khususnya masyarakat Islam bagaimana memahami tentang keuangan syariah itu pada posisi yang lebih baik. Upaya yang kita lakukan salah satu media seperti ini adalah menurut hemat saya sebuah keniscayaan. Para pemirsa sekalian, ada sebetulnya isu yang berkembang. Kenapa konversi Bank Nagari Syariah itu tertunda? Kenapa sebetulnya masih ada opsional untuk tidak konversi, melainkan spin-off? Memang betul, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2008, sebuah konsekuensi dari bank umum konvensional yang punya unit usaha syariah paling lambat 2023 sudah harus spin-off, memisahkan diri dari induknya. Kalau ini menjadi opsi sebetulnya oleh Bank Nagari, jelas Bank Nagari yang punya modal, yang punya aset kecil, kalau ini telah berbagi sebetulnya antara konvensional dengan syariah, tentu aset ini semakin kecil. Bagaimana mungkin aset kecil, modal kecil akan bermain pada ranah kancah yang lebih besar? Bukankah mergernya bank-bank syariah BUMN ini salah satu upaya untuk memperbesar sebetulnya aset yang dia miliki, sehingga dia bisa berkompetisi sebetulnya di dunia luar. Dalam posisi ini pun perlu disadari oleh Bank Nagari. Makanya konversilah menjadi sebuah bentuk yang harus dipilih biar ada kekuatan aset yang dimiliki dalam angka yang memadai. Termasuk juga di dalam perspektif lain, bukankah sebetulnya sebagaimana disampaikan, akibat dari mayoritas umat atau penduduk yang ada di Sumatera Barat itu adalah masyarakat Minang yang berfalsafah adat syari kitabullah tersebut, syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dilaksanakan aktivitas oleh masyarakat Minangkabau itu adalah aktivitas yang sesuai dengan syari'i. Termasuk di dalam ini konteksnya adalah sistem keuangan yang ditandai melalui institusi lembaga keuangan Bank Nagari tersebut. Kalau dikhawatirkan sebetulnya akibat adanya transisi
dan adanya kekhawatiran di saat transisi itu akan terjadi pengurangan aset, akan terjadi kehilangan modal akibat dari bagaimana sebetulnya pemodal-pemodal yang ada, bagaimana sebetulnya deposan-deposan besar akan menghindarkan diri dari bank nagari yang sudah konversi tersebut. Secara ideologi kita miris sebetulnya. Kok bisa para pemangku stakeholders dalam persoalan ini khawatir dengan keberadaan bahwa akan terjadi kehilangan pendapatan, kekurangan pendapatan akibat terjadi konversi. Bukankah sebetulnya secara ideologi yang didorong oleh keyakinan kita, Allah kok sebetulnya yang memberikan rezeki? Apalagi upaya untuk konversi adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kok keinginan mencari ridha Allah, kita mengkhawatirkan Allah akan lengah untuk hal yang seperti itu. Termasuk juga di dalam perspektif ekonomi. Dikhawatirkan akan ada sebetulnya menghilangnya para deposan-deposan besar akibat konversi. Dia lupa sebetulnya. Adapun kalau ada deposan-deposan besar akan menghilang, menghindarkan diri, mencabut keinginannya sebagai deposan di bank nagari akibat konversi. Dia lupa, di balik itu sebetulnya banyak deposan-deposan lain sebetulnya yang berkeinginan setuju dengan konversi itu. Dan nanti kita buktikan indikator-indikatornya. Termasuk juga menyatakan akibat konversi akan terjadi penurunan pendapatan. Bicara persoalan seperti ini, betul itu adalah proyektif konteksnya, karena belum terjadi. Kalau di dalam memproyeksikan sesuatu, apa ia ada sebuah jaminan bahwa itu akan terjadi? Atau setidak-tidaknya secara akademik, secara ilmiah, kenapa tidak sebetulnya untuk mencoba mengeliminir atau memvalidasi sebetulnya asumsi yang seperti itu? Tentu tidak harus dilakukan terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk sebetulnya adalah mencontoh, meniru, atau mencari bukti yang lain. Kita buktikan bagaimana BPD Nusa Tenggara Barat misalnya yang sudah berkonversi menjadi syariah tahun 2016. Ternyata di data yang kita dapatkan itu sebetulnya adalah aset pada tahun terjadinya pengkonversian itu di Bank Pembangunan Daerah NTB, ternyata asetnya naik 50,17%. BPK, dana pihak ketiga, penabung yang dikhawatirkan sebetulnya saat terjadi konversi akan bermasalah, ternyata naik 76,2%. Apa yang bisa kita jawab tentang hal ini? Dalam posisi inilah sebetulnya pengujian itu akan terjadi. Termasuk kalau kita bicara secara global, bagaimana kinerja perbankan, bank umum khususnya, antara konvensional dengan syariah dibandingkan 2019 dengan 2020. Indikasinya adalah menunjukkan fase pandemi. Ternyata kalau kita telusuri kinerja itu dalam berbagai aspek, aset, bank umum konvensional asetnya naik 6,92% dibandingkan 2019 dengan 2020. Bayangkan bank umum syariah naiknya 13,33%. Berarti ada selisih sebetulnya lebih kurang 7%. Besarnya kenaikan aset pada bank syariah dibandingkan bank umum syariah dibandingkan bank umum konvensional. Terkait juga dengan pembiayaan di syariah dan kredit di konvensional. Di bank umum konvensional, perbandingan 2019 dengan 2020 ternyata mengalami penurunan 2,91%. Bandingkan dengan bank umum syariah, ternyata penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah itu naik 9,5%. Tidak ada kesannya bahwa pandemi memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. DPK sama-sama naik, bank umum konvensional naik 11,08%, tetapi bank umum syariah naiknya 11,72%. Lebih kurang naiknya 0,72%. ROA, profitabilitasnya, kalau bank umum konvensional itu turun memang 0,88%,
Tetapi bank umum syariah cuma turunnya 0,33%. Artinya kekhawatiran untuk berkonversi menjadi konvensional itu menjadi tidak beralasan untuk dalam kondisi hari ini. Saya dapat informasi hasil survei yang dilakukan oleh tim percepatan konversi kepada para deposan yang besar-besar atau calon deposan atau calon sebetulnya mensupport tentang konversi ini Bank Nagari menjadi syariah. Dalam catatannya ternyata BPJS telah berjanji akan menempatkan dananya sebesar 2,3 triliun. Taspen akan menempatkan dananya 1,3 triliun. PLN akan menempatkan dananya 8,1 triliun. BSI akan mensupport habis ikut serta menanamkan modalnya kalau memang Bank Nagari umum itu akan menjadi syariah. Dan BPKH berjanji sebetulnya untuk menyertakan modalnya pada Bank Nagari Syariah ini 671 miliar dan akan menempatkan dananya sebesar 5,11 triliun. Masya Allah. Apa yang ditakutkan sebetulnya dengan konversi? Perspektif apapun dianya. Mau dilihat dalam konteks ideologi, Allah kok di belakangnya. Dilihat dalam konteks perhitungan ekonomi, sudah terlihat nyata sebetulnya janji pihak-pihak yang support habis. Tidak hanya support moral, tapi juga support material. Dalam hal inilah kesempatan agaknya bagi kita semua, para pemangku pengambil keputusan di dalam pengkonversian Bank Nagari itu menjadi bank syariah. Saat sekarang pengujian itu akan perlu dibuktikan. Apakah memang kita siap dan berada pada ranah orang-orang yang kuat dorongan keimanannya untuk mengkonversi, kuat untuk menyelamatkan umat dari yang selama ini bergelimang secara ribawi. Dan pada masa ini juga lah kita memperlihatkan keberadaan lembaga keuangan syariah itu mampu menjawab berbagai persoalan, mampu hadir di dalam berbagai kebutuhan. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.